Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama admin Erna Chan di sini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk persiapan P3K 2021. Jadi admin sudah memilih 10 soal recommended sebagai latihan soal untuk rekan-rekan yang akan mendaftar formasi guru, dan tentunya ada pembahasan dan materi yang singkat, padat, dan jelas sehingga rekan-rekan bisa lebih siap dengan beragam soal yang akan diperoleh pada saat seleksi P3K 2021. Nah, buat rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video latihan soal yang selanjutnya. Nomor 1. Berikut ini adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran, kecuali jadi yang tidak termaksud adalah B. Guru menjadi model bagi siswa. Kita lihat pembahasannya. Beberapa implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran antara lain penanaman nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran, mengembangkan self-efficacy siswa dengan memahami keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan yang akan dilakukan, dan pentingnya mempelajari materi dalam pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning, dan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk menumbuh kembangkan sifat kerjasama dan kepribadian siswa. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah jawaban yang paling tepat, yakni A. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Pembahasan, salah satu penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Hal ini menyebabkan siswa menjadi mengantuk saat di kelas sehingga dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Nomor 3. Usia anak SMP dalam hal perkembangan sosial menurut Erikson berada pada tahap. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membuat atau industri. Kita lihat pembahasannya di sini. Menurut Erikson 1963, perkembangan sosial manusia terdapat 8 tahapan. 5 tahapan yang pertama yakni rasa percaya versus tidak percaya yang berlangsung usia 0 sampai 18 bulan, ditandai dengan perasaan nyaman kepercayaan dasar terhadap dunia. Kemudian otonom versus keraguan, usia 18 bulan sampai 3 tahun, cirinya anak-anak tidak ingin bergantung seluruhnya pada orang lain. Selanjutnya, rasa inisiatif versus rasa bersalah yang berlangsung usia 3 sampai 6 tahun, yang ditandai dengan rasa inisiatif anak yang makin besar karena dorongan orang tua atau orang dewasa lainnya. Kemudian, fase
atau masa membuat versus minder yang berlangsung pada usia 6 sampai 12 tahun, usia anak SMP. Cirinya anak-anak mulai ingin membuat sesuatu. Selanjutnya identitas versus peranan yang berlangsung usia 12 sampai 18 tahun, ditandai dengan kondisi seseorang yang mulai dihadapkan pada kondisi pencarian identitas diri dalam kehidupannya. Nomor 4. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, sebab siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Pembahasan. Dalam memberikan pertanyaan, seorang guru perlu memberikan perubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan guru hendaknya dapat berusaha mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Nomor 5. Bu Tari dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Bu Tari juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Bu Tari dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan. Jawaban yang tepat adalah B. Keterampilan mengadakan variasi. Pembahasan. Langkah yang dilakukan oleh Bu Tari adalah menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nomor 6. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari. Jawaban yang paling tepat yakni D. Prinsip penggunaan penguatan. Pembahasan. Agar penggunaan penguatan efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon negatif. Selanjutnya nomor 7. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari. Jawaban yang paling tepat yakni A. Tujuan mengelola kelas. Pembahasan.
Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Sedangkan tujuan bagi guru misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik, memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respons secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Nomor 8. Pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai. Kecuali jawaban yang tepat adalah D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Pembahasan diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, antara lain memerlukan waktu lama, diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, dan dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Jadi yang tidak termaksud adalah jawaban D. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. Jawaban yang tepat yakni A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. Kita lihat ya pembahasannya. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain menyediakan presentase yang bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah jawaban yang tepat yakni A. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan. Pembahasan pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat.
Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Jadi jawabannya adalah A. Semoga video ini bermanfaat dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Admin akan berusaha menyiapkan video-video pembelajaran selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.